Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabiko, NPM 19083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Manunglo, NPM 19091. Di sini saya dan juga partner saya sebagai praktikan lab sim sesi Kamis 2 kelompok 44 akan mempresentasikan tentang modul 2, yaitu Data Flow Diagram atau DFD. Yang pertama yaitu bab pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan bisa berguna untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen yakni sistem informasi yang menghasilkan output dengan masukan input dan berbagai proses lainnya yang hasilnya dibutuhkan untuk bertujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Sistem informasi manajemen seringkali disebut dengan SIM. Hasil dari SIM umumnya selalu menjadi pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan dalam organisasi. Diagram alir data atau disingkat DAD atau biasa disebut juga Data Flow Diagram atau DFD adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. DFD merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau menjelaskan DFD ini sering disebut juga dengan nama bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. DFD bertujuan untuk memberikan indikasi mengenai bagaimana data ditransformasi pada saat data bergerak melalui sistem, menggambarkan fungsi-fungsi dan subfungsi yang mentransformasikan aliran data. Pada era industri 4.0 saat ini, semua berjalan secara digital. Begitupun dengan proses transaksi jual beli suatu barang. Salah satu barang yang sering diperjualbelikan adalah baju. Proses jual beli baju berkembang dengan sangat pesat karena baju merupakan suatu kebutuhan yang sangat kita butuhkan setiap hari. Penjualan baju sekarang mulai beralih dengan sistem online karena lebih mudah, cepat, dan juga efisien dibanding berbelanja langsung pada toko offline. Oleh karena itu, pada praktikum kali ini, kita akan membuat sistem informasi manajemen yang efektif dan efisien pada penjualan baju secara online dengan menggunakan Data Flow Diagram atau DFD. Lalu untuk rumusan masalahnya, adapun rumusan masalah pada praktikum Data Flow Diagram ini, yaitu bagaimana cara membuat sistem informasi manajemen yang efektif dan efisien pada penjualan baju online dengan Data Flow Diagram atau DFD. Adapun tujuan praktikum pada praktikum Data Flow Diagram atau DFD ini adalah yang pertama, agar praktikan dapat memahami tentang Data Flow Diagram atau DFD, agar praktikan dapat memahami tentang komponen yang digunakan dalam Data Flow Diagram atau DFD. Dan yang ketiga, agar praktikan dapat membuat Data Flow Diagram atau DFD sesuai dengan studi kasus. Selanjutnya kita akan memasuki bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama terdapat sistem informasi manajemen. Sistem informasi merupakan komponen yang saling bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisa masalah, dan visualisasi dalam sebuah organisasi. Aktivitas dasar dari sistem informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, input melibatkan pengumpulan data mentah dari dalam organisasi atau dari lingkungan eksternal untuk pengolahan dalam suatu sistem informasi. Yang kedua ada proses, yaitu melibatkan proses mengkonversi input
mentah ke bentuk yang lebih bermakna. Dan yang ketiga ada output, yaitu mentransfer proses informasi kepada orang yang menggunakan atau kepada aktivitas yang digunakan. Yang keempat, feedback output yang dikembalikan lagi ke anggota organisasi yang sesuai untuk kemudian membantu mengevaluasi atau mengoreksi tahap input. Sistem informasi terdiri atas dua kata, yaitu sistem dan informasi. Sistem berarti gabungan dari beberapa subsistem yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan. Informasi berarti sesuatu yang mempermudah atau mudah dipahami oleh penerima. Sistem informasi memiliki makna sistem yang bertujuan untuk menampilkan informasi. Sistem informasi manajemen yang baik adalah sistem informasi manajemen yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Artinya, sistem informasi manajemen akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan, serta informasi yang sangat bermanfaat. Dalam sebuah sistem informasi manajemen, komputer bukan prasyarat yang mutlak secara teoritis. Dalam praktiknya, sistem informasi manajemen yang baik tidak akan ada tanpa kemampuan pemrosesan komputer, yaitu sistem informasi manajemen harus dijalankan secara teliti agar mampu melayani tugas utama. Sistem informasi manajemen bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer di perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan. Selanjutnya ada data flow diagram atau DFD. Data flow diagram atau DFD memberikan tampilan secara visual tentang aliran data dan informasi dari suatu sistem. Data flow diagram atau DFD memberikan tampilan secara visual tentang aliran data dan informasi dari suatu sistem. Visual dari DFD ini menggambarkan siapa saja yang terlibat pada sistem tersebut dari start sampai finish. DFD seringkali dipakai untuk menggambarkan suatu sistem yang sudah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan. DFD memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama penggambaran sistem. Fungsi pertama dari DFD adalah sebagai penggambaran sistem. DFD dapat kita gunakan untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan yang fungsional. Di dalam jaringan tersebut ada berbagai komponen yang dihubungkan satu sama lain menggunakan alur data. Dengan begitu, kita bisa memahami setiap alur yang ada dalam sistem tersebut. Yang kedua ada pembuatan model. Selain menggambarkan sistem, DFD juga dapat kita gunakan untuk membuat model yang baru. Kita bisa menekankan fungsi sistem-sistem tertentu untuk melihat bagian yang lebih detail dari DFD tersebut. Dengan begitu, kita bisa melihat seberapa penting bagian itu untuk acuan kita merancang sebuah model. Yang ketiga, penyampaian rancangan sistem. Fungsi DFD yang ketiga adalah menyampaikan rancangan sistem kepada pihak lain. DFD dapat menggambarkan alur data secara lebih mudah melalui pendekatan visual. Oleh karena itu, kita bisa menggambarkan rancangan sistem menggunakan DFD dan menyampaikannya kepada programmer, pembuat sistem, klien, dan siapapun yang perlu mengetahui. Mereka pun akan lebih mudah untuk memahami rancangan yang kita buat. Lalu terdapat syarat-syarat membuat DFD. Yang pertama, pemberian nama untuk tiap komponen DFD. Yang kedua, pemberian nomor pada komponen proses. Yang ketiga, penggambaran DFD sesering mungkin agar lebih enak untuk dilihat. Yang keempat, penghindaran penggambaran DFD yang rumit. Yang kelima, pemastian DFD yang dibentuk itu merupakan konsisten secara logika. Objek-objek data dalam penggambaran DFD biasanya dipresentasikan menggunakan tanda panah berlabel, dan transformasi biasanya dipresentasikan menggunakan lingkaran yang sering disebut sebagai gelembung-gelembung. DFD pada dasarnya digambarkan dalam bentuk hierarki.
Yang pertama sering disebutkan DFD level 0 yang menggambarkan sistem secara keseluruhan, sedangkan DFD berikutnya merupakan penghalusan dari DFD yang sebelumnya. DFD menggunakan 4 buah sistem, yaitu sistem yang digunakan pada CD, ditambah satu sistem lagi untuk melambangkan data store. Terdapat 2 teknik penggambaran sistem DFD. Yang umum dipakai pertama adalah Gain and Sarson, sedangkan yang kedua adalah Jordan and DeMarco. Perbedaan yang mendasari pada teknik tersebut adalah sistem dari sistem yang digunakan. Gain and Sarson menggunakan sistem segi 4 dengan ujung atas tumpul untuk menggambarkan proses dan menggunakan sistem segi 4 dengan sisi kanan terbuka untuk menggambarkan data store. Jordan and DeMarco menggunakan sistem lingkaran untuk menggambarkan proses dan menggunakan sistem garis sejajar untuk menggambarkan data store. Sedangkan untuk sistem external entity dan sistem data flow, kedua teknik tersebut menggunakan sistem yang sama, yaitu segi 4 untuk melambangkan external entity dan anak panah untuk melambangkan data flow. Terdapat 2 bentuk DAD, yaitu diagram arus data fisik atau DADF, lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang ada atau sistem yang lama. Penekanannya adalah bagaimana proses-proses dari sistem diterapkan atau dengan cara apa, oleh siapa, dan di mana, termasuk proses-proses manual. Yang kedua yaitu diagram arus data logika atau DADL, lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang akan diusulkan atau sistem baru, dengan tidak menekankan pada bagian sistem yang diterapkan, tetapi penekanannya hanya pada logika dari kebutuhan sistem, yaitu proses apa secara logika yang dibutuhkan oleh sistem. Berikut ini merupakan pedoman bagaimana cara menggambar DAD yang baik untuk DADF maupun DADL. Yang pertama, identifikasi dulu semua kesatuan luar yang terlibat dalam sistem. Misalnya untuk sistem penjualan, mempunyai kesatuan luar yang terlibat seperti langganan, manajer kredit, bagian gudang, dan bagian pengiriman. Yang kedua, identifikasi semua input dan output yang terlibat dalam kesatuan luar. Gambar dulu diagram konteks atau konteks diagram. DAD merupakan alat untuk struktur analisis. Pendekatan struktur ini mencoba untuk menggambarkan sistem pertama kali secara garis besar atau top level dan memecah-mecahnya menjadi bagian lebih terperinci atau lower level, disebut dengan overview diagram atau diagram level 0. Tiap-tiap overview akan menggambarkan lebih rinci lagi, disebut level 1, dan tiap proses di level 1 akan digambarkan kembali dengan terperinci, disebut dengan level 2, dan seterusnya sampai tiap proses tidak dapat digambarkan lagi. Itu merupakan contoh dari diagramnya. Lalu yang keempat, gambarlah bagian berjenjang untuk semua proses yang ada di sistem terlebih dahulu. Bagian berjenjang atau hierarchy chart digunakan untuk mempersiapkan penggambaran DAD ke level-level yang lebih bawah lagi. Bagian berjenjang ini bisa digambarkan menggunakan notasi proses pada DAD. Untuk sistem penjualan ini, semua proses yang bila digambarkan sesuai dengan jenjangnya dalam bagian berjenjang akan tampak sebagai berikut. Lalu yang kelima, gambarlah sketsa DAD untuk overview diagram level 0. Berdasarkan proses di bagian berjenjang untuk level 0, proses berhubungan dengan pembuatan laporan pada manajemen. Sebaiknya tidak digambarkan agar memudah penggambarannya. Yang keenam, untuk level-level berikutnya yaitu level 1 dan seterusnya, misalnya contoh aplikasi transaksi penjualan. DAD yang harus digambarkan di level 1 untuk proses 1 dan proses 2 dan juga proses 3. Lalu yang ketujuh, setelah semua level DAD digambarkan, berikutnya adalah menggambar DAD untuk pelaporan manajemen yang digambar secara terpisah.
Lalu yang ke-8, setelah semua penggambaran tersebut beres, maka semua DAD akan digabung menjadi satu diagram seperti gambar tersebut. Selanjutnya ada komponen-komponen DFD, yaitu yang pertama ada terminator atau external entity, kesatuan luar atau batas sistem, atau bisa disebut juga dengan external entity atau boundary, merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi, atau sistem lainnya yang berada di lingkungan luar yang akan memberikan input atau menerima output dari sistem. Yang termasuk kesatuan luar itu diantaranya suatu kantor, departemen atau divisi dalam perusahaan, tetapi di luar sistem yang dikembangkan, orang atau sekelompok orang di organisasi tetapi di luar sistem yang sedang dikembangkan. Lalu ada lagi seperti suatu organisasi atau orang yang berada di luar organisasi, seperti misalnya langganan atau pemasok. Simbol dari kesatuan luar atau terminator sebagai berikut. Lalu ada proses. Proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin, atau komputer dari hasil suatu arus yang masuk ke dalam proses untuk dihasilkan arus data yang akan keluar dari proses. Untuk physical data flow diagram, proses dapat dilakukan oleh orang, mesin, atau komputer. Sedangkan untuk logical data flow diagram, proses hanya menunjukkan proses dari simbol dari komputer. Untuk simbol proses sendiri adalah lingkaran seperti gambar tersebut. Lalu identifikasi proses umumnya berupa angka yang menunjukkan nomor acuan dari proses yang ditulis pada bagian atas simbol proses. Nama proses menunjukkan apa yang dikerjakan oleh proses tersebut. Pemroses menunjukkan siapa atau di mana proses dilakukan. Untuk kemungkinan arus data dalam suatu proses itu terdapat 3, yaitu suatu proses yang menerima sebuah arus data yang menghasilkan sebuah arus data. Yang kedua, suatu proses yang menerima lebih dari satu arus dan menghasilkan sebuah arus data. Dan yang ketiga, yaitu suatu proses yang menerima satu arus data dan menghasilkan lebih dari sebuah arus data. Selanjutnya ada penyimpanan data atau data storage. Simpanan data atau data storage merupakan simpanan dari data yang dapat berubah sebagai berikut, yaitu suatu file atau database di sistem komputer, suatu sistem atau catatan manual, suatu kotak tempat di meja seseorang, suatu tabel acuan manual, atau suatu agenda atau buku. Di dalam penggambarannya, simpanan data perlu diperhatikan sebagai berikut. Hanya proses yang berhubungan dengan simpanan data, karena yang menggunakan atau merubah data simpanan data adalah suatu proses. Selanjutnya ada arus data yang menuju ke simpanan data. Dari suatu proses menunjukkan proses update terhadap data yang tersimpan di suatu simpanan data. Arus data yang berasal dari simpanan data ke suatu proses menunjukkan bahwa proses tersebut menggunakan data yang ada di simpanan data. Lalu untuk proses yang melakukan kedua-duanya, yaitu menggunakan dan mengupdate simpanan data, dapat dipilih sebagai salah satu penggambaran sebagai berikut, yaitu menggunakan sebuah garis anak panah mengarah ke dua arah yang berlawanan dari simpanan data, lalu menggunakan arus data secara terpisah. Selanjutnya ada alur data atau data flow. Alur data atau data flow menunjukkan alur dari data yang dapat berupa masukan untuk sistem atau hasil dari proses sistem dan dapat berbentuk sebagai berikut, yaitu formulir atau dokumen yang digunakan di perusahaan, laporan tercetak yang dihasilkan oleh sistem,
tampilan atau output di layar komputer yang dihasilkan oleh sistem, surat-surat atau memo, data yang dibaca atau direkam ke suatu file, lalu transmisi data dari suatu komputer ke komputer yang lain. Konsep-konsep dari arus data itu seperti di bawah ini. Ada konsep paket dari data atau packet of data. Bila dua atau lebih data mengalir dari sumber yang sama ke tujuan yang sama, maka harus dianggap sebagai satu arus data tunggal. Seperti yang terlihat pada gambar, bila dua buah data ini akan ditangani oleh dua proses yang berlainan, seperti mempunyai tujuan yang berbeda, walaupun sumbernya sama, maka dapat digambarkan sebagai berikut. Lalu yang kedua ada konsep arus data menyebar atau diverging data flow. Arus data yang menyebar menunjukkan sejumlah tembusan dari arus data yang sama dari sumber yang sama ke tujuan yang berbeda. Lalu yang ketiga ada konsep arus data mengumpul atau converging data flow. Arus data yang mengumpul menunjukkan beberapa arus data yang berbeda dari sumber yang berbeda bergabung bersama-sama menuju ke tujuan yang sama. Lalu yang keempat, konsep sumber data, tujuan arus data. Semua arus data harus dihasilkan dari proses atau menuju ke suatu proses, atau dapat salah satu atau keduanya, yaitu berasal dari suatu proses menuju ke bukan suatu proses, atau berasal dari bukan proses tetapi menuju ke suatu proses, yang berasal dari suatu proses dan menuju ke suatu proses. Konsep ini penting karena arus data adalah salah satu hasil dari suatu proses atau akan digunakan untuk melakukan suatu proses. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan DFD atau data flow diagram dari sistem penjualan baju online. Pertama-tama kita buka dulu Power Designer. Kemudian kita create model. Kemudian kita pilih data flow diagram dan kita ubah namanya menjadi sistem penjualan baju online. Selanjutnya kita buat diagram konteksnya. Kita beri external entity-nya sebanyak 5. Jadi external entity itu di data flow diagram di sini. Kemudian kita beri prosesnya. Ini proses. Selanjutnya kita ubah nama external entity-nya. Yang ini menjadi pembeli, yang ini admin, yang ini baju, ini ekspedisi, ini sub pembayaran. Kemudian proses ini sistem penjualan baju online. Kemudian kita beri data flow untuk menghubungkan entitas ke sistem atau proses. Admin ke sistem ke admin,
pembeli ke sistem, sistem ke pembeli, sistem ke baju, baju ke sistem, sistem ke struk pembayaran, struk pembayaran ke sistem, sistem ke ekspedisi, ekspedisi ke sistem. Kemudian kita beri nama data flow masing-masing ini. Untuk pembeli ke sistem ini kita ubah namanya dengan cara klik 2 kali di garis data flow-nya, kemudian kita ubah namanya menjadi order product. Kemudian yang ini sistem ke pembeli kita ubah menjadi informasi produk. Kemudian admin ke sistem ini kita ubah menjadi data produk. Kemudian sistem ke admin ini kita ubah menjadi produk yang tersedia. Selanjutnya sistem ke baju kita ubah menjadi rekap pemesanan bulanan. Kemudian baju ke sistem ini laporan pemesanan bulanan. Kemudian sistem ke ekspedisi ini ekspedisi yang tersedia. Kemudian ekspedisi ke sistem ini kita ubah menjadi data ekspedisi. Selanjutnya sistem ke struk pembayaran ini kita ubah menjadi kode pesanan. Struk pembayaran ke sistem kita ubah menjadi struk pesanan. Setelah kita memberi nama semua entitasnya, kita tampilkan namanya dengan cara klik data flow, kemudian klik kanan, klik format, kemudian corner ini kita ganti dengan ini dan kontennya kita ganti ini. Begitu pula seterusnya. Setelah kita tampilkan semua pesanannya, kita klik di sistem penjualan baju online ini di prosesnya, kemudian kita klik kanan dan pencet decompose proses. Jadi ini adalah tampilan diagram konteks dari sistem penjualan baju online. Untuk menuju ke DFD level 0, kita klik kanan, kemudian open diagram. Selanjutnya kita beri proses. Di sini ada 5 proses yang terjadi.
dari proses sistem penjualan baju online tadi dikompos menjadi 5 proses baru. Jadi kita beri proses di tengah-tengah dari dua entitas ini, kita beri proses, dan proses. Kemudian masing-masing proses ini memiliki data store, dan data store-nya diletakkan di sebelah dari proses. Data store. Kemudian kita ubah nama prosesnya, yang ini menjadi proses penjualan. Kemudian ini proses cek ketersediaan. Kemudian yang ini proses pengiriman, yang ini proses pelaporan, dan yang terakhir proses pembayaran. Kemudian data store-nya kita ubah menjadi yang ini file penjualan, yang ini file kesediaan produk. Kemudian yang ketiga ini file pengiriman. Kemudian yang ini file pelaporan, dan yang terakhir ini file pembayaran. Nah, sekarang kita beri data flow untuk kembali ke sistem ini dan sistem ke data store. Sebentar, kita ubah dulu ukurannya. Setelah itu kita beri data flow dari pembeli ke proses penjualan ke pembeli, proses penjualan ke data store, dan proses penjualan ke admin ke proses penjualan, admin ke cek ketersediaan ke admin, cek ketersediaan ke file ketersediaan produk, kemudian cek ketersediaan ke baju ke cek ketersediaan, baju ke proses pengiriman ke baju, proses pengiriman ke ekspedisi ke proses pengiriman dan ke file pengiriman, kemudian ekspedisi ke proses pelaporan ke ekspedisi, proses pelaporan ke struktur pembayaran ke proses pelaporan, dan struktur pembayaran ke proses pembayaran ke struktur pembayaran. Ini ke file pelaporan, kemudian ini ke file pembayaran, dan proses pembayaran ke pembeli, kemudian pembeli ke proses pembayaran. Setelah kita beri semua data flow, kemudian kita beri nama pada masing-masing data flow-nya. Untuk pembeli ke proses penjualan, kita beri nama melakukan pemesanan produk. Kemudian proses penjualan ke pembeli ini detail pesanan. Kemudian untuk ke file penjualan ke masing-masing data store ini, data flow-nya diberi nama disimpan. Kemudian proses penjualan ke admin itu
data pesanan, kemudian admin ke proses penjualan itu update data produk, kemudian admin ke cek ketersediaan itu jumlah produk terjual, kemudian cek ketersediaan ke admin itu daftar produk tersedia, kemudian cek ketersediaan ke file ini sama disimpan ya. Cek ketersediaan ke baju ini kita ubah menjadi jumlah produk tersedia, dan baju ke cek ketersediaan ini kita ubah menjadi laporan produk tersedia. Laporan produk tersedia. Baju ke proses pengiriman ini kita ubah menjadi produk belum dikirim. Kemudian proses pengiriman ke baju kita ubah menjadi data pengiriman. Proses pengiriman ke ekspedisi itu kita ubah menjadi verifikasi pengiriman. Kemudian ekspedisi ke proses pengiriman itu konfirmasi pengiriman. Ekspedisi ke proses pelaporan itu rekap pengiriman. Kemudian proses pelaporan ke ekspedisi itu laporan pengiriman. Sebentar, ini kita ganti juga dengan disimpan sama. Kemudian ini juga disimpan. Kemudian proses pelaporan ke struk pembayaran itu biaya ongkir. Kemudian struk pembayaran ke proses pelaporan itu pembayaran ongkir. Struk pembayaran ke proses pembayaran itu laporan pembayaran, pesanan. Kemudian proses pembayaran ke struk pembayaran itu total biaya pesanan. Proses pembayaran ke file pembayaran ini juga sama, disimpan. Kemudian proses pembayaran ke pembeli itu verifikasi pembayaran. Dan pembeli ke proses pembayaran itu konfirmasi pembayaran. Setelah kita beri nama semua data flow-nya, kita tampilkan sama seperti tadi. Kita klik kanan, format, kemudian cornernya kita ubah dengan ini, kontennya kita ubah dengan ini. Dan sama untuk selanjutnya. Kita ubah ini. Kita ubah
Jadi data flow ini terdapat hubungan, yaitu hubungan relasi timbal balik ya. Jadi kita melakukan input kemudian menghasilkan output. Format, konten, ini, Nah, jadi ini tampilan dari data flow diagram level 0 dari sistem penjualan baju online. Nah, setelah jadi seperti ini, kita klik pada masing-masing prosesnya, kita pencet decompose proses ini dengan klik kanan, kemudian decompose proses. Decompose proses ini juga decompose proses, decompose proses, dan decompose proses. Jadi ini DFD level 0 dari sistem penjualan baju online. Sorry, ini belum saya tampilkan. Nah, jadi ini kemudian kita klik pada masing-masing prosesnya, kita klik open diagram untuk membuat DFD level 1-nya. Open diagram. Nah, kita diberi 2 entitas dan 1 data store. Kemudian kita beri proses di tengah sini. Nah, prosesnya ini namanya harus berbeda dengan yang ada di DFD level 0. Jadi kita ubah namanya menjadi penjualan baju. Yang sebelumnya adalah proses penjualan. Nah, kita beri data flow sama seperti DFD level 0 tadi, dan nama data flow-nya juga sama. Yang berbeda hanya nama prosesnya ini. Jadi pembeli ke penjualan baju itu melakukan pemesanan produk, kemudian pembeli penjualan baju ke pembeli itu detail pesanan, kemudian ini disimpan, kemudian penjualan baju ke admin ini data pesanan, kemudian admin ke penjualan baju ini update data produk. Nah, setelah kita beri nama semua data flow-nya, kita tampilkan namanya dengan format, kemudian kita ganti corner, kontennya kita ganti name, dan sama untuk selanjutnya.
Nah, jadi ini adalah tampilan dari DFD level 1 proses penjualan. Kemudian kita lanjut dengan cek ketersediaan ini, kita klik kanan, kemudian open diagram. Nah, di sini kita diberi dua entitas dan satu file data store. Dua entitasnya yaitu admin dan baju. Kemudian kita beri proses di sini. Nama prosesnya yang sebelumnya tadi proses cek ketersediaan, kita ubah menjadi ketersediaan produk. Setelah itu kita beri data flow dari admin ke ketersediaan produk ke admin, ketersediaan produk ke file data store, kemudian ketersediaan produk ke baju ke ketersediaan produk. Setelah itu kita beri nama sama seperti di DFD level 0 tadi. Jadi admin ke ketersediaan produk itu jumlah produk terjual, kemudian ketersediaan produk ke admin itu daftar produk tersedia, dan ini disimpan. Kemudian ketersediaan produk ke baju ini jumlah produk tersedia, selanjutnya baju ke ketersediaan produk itu laporan produk tersedia, laporan produk tersedia. Nah, setelah kita beri nama masing-masing data flow-nya, kita tampilkan namanya dengan klik kanan, kemudian format, kemudian corner ini kontennya nih, dan sama untuk selanjutnya. Nah, jadi ini tampilan dari DFD level 1 dari proses cek ketersediaan. Kemudian kita lanjut ke proses pengiriman ini, kita klik kanan, kemudian open diagram. Nah, di sini kita diberi dua entitas juga dengan satu file data store. Entitasnya ekspedisi dan baju, kemudian filenya file pengiriman. Kemudian kita beri proses. Nah, di sini nanti proses pengiriman kita ubah menjadi pengiriman baju. Kemudian kita beri data flow sama seperti tadi, ekspedisi ke pengiriman baju ke ekspedisi, pengiriman baju ke baju ke pengiriman baju, kemudian pengiriman baju ke file pengiriman. Setelah itu kita beri masing-masing data flow-nya, kita beri nama seperti di DFD level 0. Ekspedisi ke pengiriman baju itu konfirmasi pengiriman, kemudian pengiriman baju ke ekspedisi itu verifikasi pengiriman, kemudian pengiriman baju ke baju itu data pengiriman, kemudian baju ke pengiriman baju itu produk belum dikirim. Dan ini
sama diganti disimpan. Setelah kita beri nama semua, kita tampilkan namanya dengan klik kanan, kemudian format, cornernya kita ganti ini, kontennya kita ganti ini, dan sama untuk seterusnya. Ini juga kita tampilkan format, corner, kontennya ganti name, dan yang terakhir ini nah, jadi ini adalah tampilan DFD level 1 dari proses pengiriman. Selanjutnya kita klik yang proses pelaporan, klik kanan, kemudian open diagram. Di sini diberi dua entitas, yaitu struk pembayaran dan ekspedisi. Kemudian satu file data store, file pelaporan. Kemudian kita beri proses. Sebelumnya tadi proses pelaporan ya, kita ubah menjadi pelaporan pengiriman. Nah, setelah itu kita beri data flow dari struk pembayaran ke pelaporan pengiriman ke struk pembayaran, pelaporan pengiriman ke ekspedisi, ekspedisi ke pelaporan pengiriman, dan yang terakhir ke data store. Ini namanya sama seperti di DFD level 0 tadi. Untuk struk pembayaran kan ini pembayaran ongkir. Kemudian pelaporan pengiriman ke struk pembayaran itu biaya ongkir, yang ini disimpan sama. Kemudian ekspedisi ke pelaporan pengiriman ini rekap pengiriman. Kemudian ini laporan pengiriman. Nah, setelah kita beri nama semuanya, kita tampilkan namanya dengan klik kanan, format, cornernya kita ganti, kontennya ganti name. Ini juga sama, cornernya kita ganti, kontennya ganti name, dan begitu pula seterusnya. Jadi ini adalah tampilan DFD level 1 dari proses pengiriman. Proses pelaporan maksud saya. Jadi kita lanjut ke proses yang terakhir, yaitu proses pembayaran. Kita open diagram. Dan di sini kita diberi dua entitas, yaitu pembeli dan struk pembayaran. Kemudian satu data store, yaitu file pembayaran. Kemudian kita beri proses di sini. Kemudian prosesnya kita ganti nama dengan pembayaran pesanan, yang sebelumnya adalah proses pembayaran. Kemudian kita beri data flow dari pembeli ke pembayaran pesanan ke pembeli, pembayaran pesanan ke struk pembayaran ke pembayaran pesanan, dan ke file pembayaran. Kemudian pembeli ke pembayaran pesanan ini adalah konfirmasi pembayaran. Kemudian pembayaran pesanan ke pembeli ini adalah verifikasi pembayaran. Kemudian pembayaran pesanan ke struk pembayaran ini total biaya pesanan, dan struk pembayaran ke pembayaran pesanan ini adalah
laporan pembayaran pesanan. Dan yang terakhir ini adalah disimpan. Setelah kita beri nama semua data flow-nya, kita tampilkan namanya dengan klik kanan, klik format, kemudian coordinate-nya kita ganti, kontennya kita ganti name. Dan begitu pula seterusnya. Ini format, coordinate kita ganti, kontennya ganti name, dan ini juga ganti name, kita rapikan. Nah, jadi ini DFD level 1 dari proses pembayaran. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2000 years later. Selanjutnya adalah bab terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, diagram alir data atau disingkat dengan DAD atau biasa disebut juga dengan data flow diagram atau disingkat DFD adalah suatu diagram yang menggunakan notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. DFD merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau menjelaskan. DFD ini sering disebut juga dengan nama bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. DFD bertujuan untuk memberikan indikasi mengenai bagaimana data ditransformasi pada saat data bergerak melalui sistem, menggambarkan fungsi-fungsi dan subfungsi yang mentransformasikan aliran data. Yang kedua, kesatuan luar atau batas sistem atau bisa disebut dengan external entity merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi, atau sistem lainnya yang berada di lingkungan luarnya yang akan diproses memberikan input atau menerima output dari sistem. Proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin, atau komputer dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk dihasilkan arus data yang akan keluar dari proses. Simpanan data atau data store merupakan simpanan dari data yang dapat berupa suatu file atau database di dalam sistem komputer. Arus data atau data flow menunjukkan alur dari data yang dapat berupa masukan untuk sistem atau hasil dari proses sistem. Dan yang ketiga, yaitu langkah-langkah pengerjaan atau pembuatan DFT, yaitu yang pertama membuka aplikasi Power Designer. Setelah Power Designer terbuka, klik File, pilih New, pilih Information, pilih Data Flow. Lalu buat konteks diagram, diawali dengan membuat tool proses sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan, entitas dan proses dengan tools entity, pembeli, admin, baju, ekspedisi, dan suruh pembayaran. Membuat relasi timbal balik dengan tools Data Flow. Lakukan proses decompose dengan klik kanan pada tool proses, lalu decompose proses open diagram. Tambahkan proses, relasi, dan storage yang dibutuhkan sesuai dengan entitas yang ada pada DFD level 0. Setelah membuat DFD level 0, untuk membuat DFD level 1, lakukan proses decompose dengan cara klik kanan pada tool proses, lalu decompose proses, lalu pilih open diagram. Selanjutnya saran. Adapun saran untuk yang diberikan untuk laporan data flow diagram atau DFD ini, yaitu yang pertama, sebaiknya pada modul diberikan penjelasan yang mudah dipahami. Yang kedua, sebaiknya diberikan penjelasan lebih banyak pada contoh laporan resmi. Yang ketiga, sebaiknya pada modul diberikan langkah-langkah proses pengerjaan. Sekian
presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan perkataan maupun penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.